Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan penelitian yang kami lakukan dengan judul Pengaruh Pola Hidup Mahasiswa Sains Data terhadap perbedaan hasil IPK semester 1 dan semester 3. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Rumusan masalah yang kami angkat dari topik yang kami pilih yaitu yang pertama, apakah jam tidur mahasiswa akan mempengaruhi terhadap IPK mahasiswa Sains Data 2022? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara IPK dengan lama waktu belajar terhadap IPK pada mahasiswa Sains Data 2022? Next. Tujuan. Yang pertama, untuk menentukan apakah ada pengaruh waktu belajar dan lama durasi istirahat terhadap IPK. Yang kedua, menjelaskan tentang pengaruh pola hidup mahasiswa Sains Data terhadap hasil IPK pada semester 1 dan semester 3. Yang terakhir yaitu manfaat. Pertama, pemahaman mendalam mengenai pengaruh pola hidup mahasiswa pada hasil indeks prestasi kumulatif mahasiswa program studi Sains Data angkatan 2022. Yang kedua, memberikan informasi tentang hubungan antara pola hidup mahasiswa Sains Data dengan IPK. Yang ketiga, memberikan masukan kepada mahasiswa Sains Data untuk meningkatkan IPK mereka dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu teori penunjang. Teori penunjang tentang IPK yaitu dari Dejamarah 2011, pengertian prestasi adalah hasil dari kegiatan atau suatu hal yang tuntas dikerjakan baik secara individual maupun secara kelompok. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Naila. Teori penunjang kedua yaitu durasi tidur. Menurut National Sleep Foundation 2010, kelompok usia dewasa membutuhkan durasi tidur 7-9 jam setiap malam agar memperoleh bisa tidur dan mempertahankan kebugaran tubuh. Lanjut. Durasi belajar. Belajar merupakan hal yang wajib bagi para mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki rata-rata waktu belajar yang berbeda. Menurut Trianti 2021, lama studi merupakan jangka waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Lanjut. Penelitian terkait tentang durasi tidur. Hubungan kualitas tidur terhadap prestasi akademik mahasiswa kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Hasil penelitian dari Renita Amelia dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kualitas tidur dan prestasi akademik mahasiswa sarjana kedokteran Universitas Baitur Rahmah angkatan 2019 dengan fokus pada sampel 60 mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dari semester 1 hingga semester 4. Penelitian selanjutnya tentang durasi belajar. Analisis korelasi antara waktu belajar dengan IPK semester 2 mahasiswa Agribisnis 2021-2022 Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan hasil penelitian dari Rizky Permanafator Hidayatullah dan teman-temannya pada tahun 2023. Penelitian ini yang dilakukan secara daring melalui survei Google Form di Universitas Sultan Agung Tirtayasa menguji korelasi antara waktu belajar dan IPK mahasiswa agribisnis 2001-2022 pada saat semester 2. Selanjutnya, rancangan penelitian. Fokus penelitian ini adalah pengaruh pola hidup mahasiswa Sains Data terhadap perbedaan hasil IPK semester 1 dan semester 3 dengan pendekatan kuantitatif. Identifikasi variabel penelitian. Untuk variabel independen, kami ada durasi tidur, yaitu jumlah waktu tidur mahasiswa tiap hari maupun dalam periode tertentu, dan durasi belajar, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan mahasiswa setiap hari maupun dalam periode tertentu. Selanjutnya, ada identifikasi variabel penelitian pada variabel dependen, yaitu perubahan nilai IPK. Variabel ini menunjukkan perbedaan dan perubahan IPK pada semester 1 dan 3. Variabel ini masih menunjukkan perbedaan atau perubahan dalam indeks prestasi kumulatif mahasiswa semester 1 dan semester 3.
Untuk pengembangan matriks pertanyaan penelitian, pada pertanyaan pertama, dari skala 1 sampai 10, seberapa sering Anda melakukan waktu belajar di luar jam perkuliahan pada semester 1? Pertanyaan kedua, dari skala 1 sampai 10, seberapa sering Anda bergadang karena belajar atau mengerjakan tugas perkuliahan pada semester 1? Pertanyaan yang ketiga, dari skala 1 sampai 10, berapa rata-rata waktu tidur Anda pada saat semester 1? Dan pertanyaan yang terakhir, hasil indeks prestasi kumulatif mahasiswa pada semester 1. Pertanyaan untuk selanjutnya pada semester 3, yaitu dari skala 1 sampai 10, seberapa sering Anda meluangkan waktu belajar di luar jam perkuliahan pada saat semester 3? Dari skala 1 sampai 10, seberapa sering Anda begadang karena belajar atau mengerjakan tugas perkuliahan pada saat semester 3? Dari skala 1 sampai 10, berapa rata-rata waktu tidur Anda pada semester 3? Dan yang terakhir, hasil indeks prestasi kumulatif mahasiswa semester 3. Oke, next masuk ke dalam yang dimana itu adalah hasil analisis. Perlu digarisbawahi dari seluruh pertanyaan sebelumnya, kami menganalisis hanya menggunakan dua variabel, X1 dan X2, di mana X1 dan X2-nya ini terdiri dari X1 yaitu jam tidur pada mahasiswa, dan X2 itu adalah jam belajar. Oke, kita lanjut mendapatkan hasil yang pertama, interpretasi koefisien determinasi. Dan didapatkan dari hasil uji regresi bahwa nilai R-square sebesar 0,1030 atau sekitar 10,30% pada mahasiswa semester 1, dan sedangkan sisanya sebesar 80,70% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, itu didapat kesimpulan meskipun jam tidur dan jam belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik semester 1, ada masih banyak faktor lain yang mempengaruhi prestasi yang tidak dipertimbangkan dalam analisis yang dilakukan kali ini. Lalu selanjutnya, di mana kami melakukan uji F dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut, bahwa jam tidur dan jam belajar tidak berpengaruh signifikan dengan IPK. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari nilai F yang diperoleh lebih besar dari 0,5, yaitu sebesar 0,07. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah uji T. Dapat kita nyatakan intercept yang dimaksud di sini adalah IPK, bahwa jika nilai jam tidur dan jam belajar 0 atau tetap, maka nilai IPK mahasiswa semester 1 sebesar 3,37. Dan jika nilai X1 dan X2 meningkat 1%, maka jumlahnya akan meningkat mengikuti sesuai dengan jumlah koefisien pada X1 dan X2. Dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Jam tidur berpengaruh signifikan terhadap IPK. Hal ini bisa kita lihat bahwa signifikasi hitung yang diperoleh lebih kecil dari 5% atau sebesar 0,02. Dan yang kedua yaitu jam belajar tidak berpengaruh. Hal ini bisa kita lihat bahwa hasil nilai hitungnya diperoleh lebih besar dari 5% atau 0,57. Lanjut, yaitu ada didapatkan kali ini hasil dari semester 3. Yang dimana nilai R-square-nya sebesar 0,07. Yang dimana hanya berpengaruh sebesar 0,7,7% pada mahasiswa semester 3. Sedangkan sisanya sebesar 92,23, yang dimana ini sangat besar, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Untuk UJF-nya dapat kita simpulkan bahwa jam tidur dan jam belajar tidak berpengaruh signifikan. Hal ini bisa kita lihat hasil dari uji signifikasi F-nya sebesar 0,14, yang dimana itu sangat jauh lebih besar dari 0,5. Lalu selanjutnya juga kita bisa lihat untuk hasilnya sama, lebih besar daripada 0,5. Lalu kita lanjut pada di uji T, bisa kita lihat sama seperti sebelumnya, namun kita akan ada yang memiliki perbedaan dalam kesimpulan, yaitu satu, jam tidur tidak berpengaruh, dari yang sebelumnya berpengaruh jadi tidak berpengaruh, dikarenakan hasil nilai signifikasi hitungnya itu lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 0,4, dan yang kedua tetap sama, tidak berpengaruh, kurang lebih sama, yaitu 0,57. Lanjut akan dibacakan teman saya.
pada kesimpulan pada penelitian kami yang telah kami lakukan ini, penelitian terhadap mahasiswa sains data angkatan 2022 di Universitas Veteran Jawa Timur menemukan bahwa sebenarnya durasi jam belajar dan tidur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan IPK antara semester 1 dan semester 3. Dengan nilai IPK yang tetap baik atau bisa dibilang tetap cukup baik, dengan mengindikasikannya perlu penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang lain, karena tidak semua faktor belajar dan tidur menjadi faktor pengaruhnya IPK semester 1 dan semester 3. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Ini Yeay.